Ya, alhamdulillah kami hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali tanpa ada sebarang programnya salam salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Menampilkan kabarnya ini. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa berkeyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, saya mohon izin restart dulu. Ini punya saya hang karena kepencet tadi. Ya, selesai saya izin izin bentar.
Maaf Pak, Kok nggak ada suaranya? Cek, sudah masuk? Mikrofonnya nggak ke anu ya. Sudah? Oke. Ya. Sudah. Uh, tadi, oh ya, saya jelaskan tadi, ya, tadi yang tadi nggak ada suaranya, itu adalah nanti insya Allah di sini langsung saya upload ya, untuk yang kemarin, pertemuan kemarin, itu saya upload untuk kalian bisa untuk login logoutnya. Di sini di login itu ditambahi, jadi ada ID petugas, ditambahi sessionnya ID petugas sama username. Nah, login itu pasangan karo logout, jadi itu wis terpisah, tidak terpisahkan, ada siang ada malam. Nah, biar balance, kalau loginnya itu ada session ID petugas ditambahi, di logoutnya juga sama. Ini juga harus ada di unsetnya adalah session ID petugas. Seperti itu. Untuk tampilannya KPN login yang di bawah itu kalian boleh custom, boleh nggak harus seperti ini, boleh. Jadi boleh berkreasi. Baik, kita lanjutkan, kita coba dulu untuk apa namanya. Ini tadi saya ngecek username-nya di lokal di PHP MyAdmin saya. Ini ternyata passwordnya Rendra, kalau nggak salah passwordnya. Nah, ini sudah masuk. Nah, ketika masuk itu ada pembayaran. Nah, hari ini itu di pembayaran. Nah, kita nyoba tambahan untuk pembayaran. Pembayaran itu ada gini ya. Jadi ada untuk ini laporannya. Di sini ada laporannya untuk laporan pembayaran. Ini kita buat filenya bukan pembayaran tapi nanti di sini laporan. Terus kalau pembayaran itu khusus di form pembayaran. Kita cek di kerjaannya Pak Amin. Ada pembayaran, ada laporan pembayarannya itu indeksnya, indeksnya di luar ya. Indeks besar, introvert dulu ya. Ini ada oke, terpisah. Oke. Berarti ada menu lagi di sini. Kita buat di indeksnya. Kita nyoba lanjut ke pembayaran. Oh, ini saya close dulu. Ini file 2. Yang login, kita pembayaran. Di pembayaran itu salah satu syaratnya, bentar, pembayaran. Nah, ini kita sama ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyoba di sini ada div class, ini start dulu. Kemudian di cut itu ada div lagi kelas cut header. Kemudian di sini ada harga, ini kelasnya cut title, ini form pembayaran. Kemudian di div lagi, kelas ngomonginnya apa ya? Cut body. Ini ada cut body. Ini itu aja.
Perhatikan sini dulu loh. Loh ini nambah materi baru biar ini ada sinkronisasi antara daring sama luring ben podo kok malah kowe nang sing luring malah omong dhewe. Apa wis rasa diterusne? Oke, kita lanjutkan. Untuk di kelas cut body, di cut body itu saya tuh gini tuh biar kalian itu lihat, taruh memperhatikan sama ininya juga ben sinkron. Kok malah ngomong dhewe. Tak kira aku mempresentasikan sing daring tok ngono. Oke, kita lanjutkan aja. Ya, kita buat cut body. Kemudian di cut body ada form. Metodenya post. Terus actionnya ke H sama dengan di sini ada pembayaran. Dia namanya pembayaran. Kemudian di sini ada form group div class, form group label. Paketannya form group itu label sama nanti bisa input bisa select. Ini labelnya input sama input siswa atau cari data siswa. Kita cari data siswa. Kemudian di sini kita buat select name-nya NISN, kemudian kelasnya form control. Nah, di sini kita buat tag PHP untuk manggil datanya. Ini buat variabel style sama dengan variabel db. Nah, ini select. Yang dipanggil adalah siswa. Kemudian di while ini syarat kondisinya row buat variabel row sama dengan variabel L di fetch-kan. Di fetch itu sebenarnya dibuat ke array, dimasukkan ke array. Masuk array. Jadi variabel row itu array. Kemudian di sini kita enter, kita tutup PHP-nya. Kita buka lagi tab PHP, kemudian kita tulis di sini option value-nya. Kita echo datanya nih row NISN, kemudian value
Kok hilang? Yang di Mel. Wes sampai kayak Masa? Iya, bro. laptopnya lemot lah. Panggilan kepada Mbak Angesti.
Pak, nggak ada suaranya. Ya, saya ulangi lagi. Untuk yang tadi kehilang, sempat saya internetnya lost, saya mohon maaf baru sadar setelah saya cek. Itu ya, kita buat untuk pembayaran itu ada card header, card biasa, kemudian card body, actionnya itu ke pembayaran, kemudian di kelasnya form group itu satu paket. Form group itu per ginian, jadi ini form group. Satu label sama select atau label dengan input itu satu dinaungi satu form group. Ini form group, cari data select-nya NISN. Khusus nanti untuk ini, karena kita nanti mau buat istilahnya plugin jQuery select 2, kita butuh jQuery, makanya kita butuh ID. Di sini ID NISN, kemudian optionnya ada pilih, kemudian di sini ambil data siswa keseluruhan tanpa filtering, kemudian ini select, tutupnya div, kemudian tutupnya form group ini. Buka form group lagi, pembayaran bulan, di sini select-nya ada select bulan dibayar, name-nya bulan dibayar, kita buat ID, name-nya bulan dibayar, ID-nya bulan dibayar. Kelasnya form control, value-nya 1, tapi name-nya adalah Januari dan seterusnya. Ini sampai 12. Kemudian untuk di form group lagi untuk tahun dibayar. Di sini name-nya tahun dibayar, ID-nya tahun dibayar, optionnya 2021, 22, 23, dan seterusnya. Kemudian kenapa ini langsung pakai input tipe? Karena gini, walaupun di dalam di dalam tabel pembayaran itu ada ID SPP sama jumlah dibayar. ID SPP sama jumlah dibayar itu ambil otomatis dari siswa. Ketika siswanya dipilih, berarti nanti otomatis ID SPP-nya sudah terpilih. Oke, kita buat lagi untuk buat select 2. Untuk buat select 2, kita harus download dulu jQuery. Nah, ini kita download, klik download. Kemudian ini ada beberapa cara. Kita download, download di compress production min. Nah, ini caranya. Kalau kalian bisa klik kanan, save as gini. Saya ulangi, ketika caranya. Tapi yang nanti luring tinggal copy punya saya nggak apa-apa. Ini klik kanan, save as, kemudian disimpan di JS-nya aja. Ini HTTP, ini yang ini, kemudian bootstrap, yang JS. Nah, ini ditaruh di sini. jQuery main.js. Kita simpan. Ketika sudah, selanjutnya adalah download lagi untuk select 2. Select 2, ini yang getting installation. Ini ada macam-macam, ada yang dari Bower, ada yang manual installation. Manual installation ini diklik download list, nanti di git. Ini yang cari yang 410, diklik aja. Nah, ini yang pilih yang zip aja, zip diklik. Nah, ini taruhnya downloadnya terserah. Downloadnya mungkin saya di sini aja nggak apa-apa lah, di JS-nya. Tapi nanti setelah ke download itu dipastikan dulu, karena dibuka foldernya dulu. Nah, ini belum ke ekstrak. Ini harus diekstrak dulu, ekstrak here. Kemudian cari aja yang di SRC yang JS-nya. SRC, JS, yang select 2. Nah,
Oh, destination. Nah, di destination, di DST, sorry, saya keliru. Di DST-nya ini yang select min 2 di copy, ini kan CSS ya. Ini di copy, ditaruh di Bootstrap, kemudian CSS-nya. Ini paste di sini. Kemudian untuk kita back lagi, untuk yang JS tadi di select 2, destination, JS-nya itu pilih yang select min aja, di copy. Kemudian ditaruh di JS. Yang ini di-cut aja, ini yang ini terlalu besar nanti. Dihapus saja nggak apa-apa. Nah, ini sudah. Nah, terus kita edit di indeksnya. Di indeksnya kita rubah. Indeks. Di indeks kita rubah yang pertama pemanggilannya. Ini bootstrap min CSS ditambahi lagi. Ini yang select 2. Select 2.min.css. Untuk JS-nya juga sama. JS. Oh, JS-nya belum ya. JS-nya kita taruh di bawah aja, kita tag body, kita buat script. Di sini kita src dulu. Src kita copy aja tadi alamatnya. Alamatnya bootstrap. Dianu aja. Bootstrap slash kita cek di sini bootstrap slash JS. Di sini ada JS-nya, ini JS, berarti di sini cari yang select 2. Slash select 2 titik min titik JS. Kita simpan, kita reload dulu punya kita reload. Nah, kita cek dulu view page source, dicek ini sudah error enggaknya. Kita di sini kalau ini muncul berarti enggak error. Oh ya, jQuery-nya belum ya tadi. Kemudian di sini untuk yang script-nya, JS-nya kita klik. Ini berarti benar. Kemudian ada yang kelupaan sebelum ini kita jQuery-nya. Ini berarti jQuery di sini ada jQuery strip 36. Nah, ini jQuery strip 3.6.0 min.js. Oke, kita coba reload lagi. Kita klik, muncul berarti benar. Nah, kalau ini sudah ke select, sudah benar, kita close dulu. Lanjutnya adalah di sini, kita buat script lagi. Script. Kita cek di sini, itu adalah untuk pemanggilannya. Pemanggilan untuk select 2. Saya juga nggak begitu hafal caranya. Ini caranya installation, kemudian basic usage-nya, kita basic usage. Ini kita buat dokumen. Nah, di sini $dokumen .ready. Kemudian buka kurung, function, buka kurung, kemudian kurung kerawal gini, enter. Nah, ini $1. Ini name-nya, ID-nya tadi. ID-nya kalau misal kita mau membuat yang NISN tadi kan ininya NISN berarti pakai pagar NISN. Kemudian di selanjutnya titik select 2. Kurung, tutup kurung, titik koma.
Ctrl S, kita coba perbedaannya ada enggak, ngefek enggak, kita F5. Nah, belum. Ini belum ngefek, harusnya udah ngefek. NISN. Nah, basic usage-nya select 2. Oke, kita coba tes dulu di sini apakah sudah muncul. Ini kita coba. Harusnya kepanggil atau belum. Nah, ini sudah kepanggil. Cuma ininya belum ke select dengan baik. Loh, ininya kok malah ke hilang. CS select 2-nya bermasalah. Ini saya ada tipe kayaknya. Oh, sorry. Ada ini tutupnya ini. Oh, oke. Nah, ini sudah kepanggil. Nah, ini kalau kita coba F5, nah ini sudah benar. Ininya sudah. Nah, ini sudah bisa kolomnya ya. Jadi ini nanti ada kolom pencarian, misal Irhab gitu langsung otomatis. Kemudian Susi, ya ini sudah, ini Lutfi, ini sudah otomatis ke select. Itu untuk enaknya kalau select 2. Ini alatnya saya hilangi. Kalau pengen di tahun juga sama, tahun dibayar, ini copy aja. Satu lagi, ini ganti tahun dibayar. Kemudian satu lagi, ini ada bulan dibayar. Yang daring masih online kan saya? Halo? Masih. Pak. Oh ya, aku keluar lagi saya. Ini sudah bisa. Ini kalau misal Desember itu langsung. Ini juga 2021 ini bisa milih. Oke. Ini sudah tinggal proses pembayaran. Dibayarnya ini kita buat di pembayaran. Di pembayaran ini kita buat tag PHP. Kita PHP kita buat variabel simpan. Kita fg post, karena metodenya post, kita name-nya adalah simpan. Name-nya tadi kan simpan loh. Name-nya kita cek simpan, name-nya kecil atau besar? Kecil. Kemudian titik koma, habis itu kita buat if variabel simpan sama dengan value-nya itu adalah $2 ini bayar. Baru kita buat di sini variabel post sama dengan variabel db sanit post. Sanit post kurung titik koma. Kemudian kita ekstrak post. Selanjutnya ketika ini sudah ada ekstrak post, kita tinggal ini NIS kita buat select dulu untuk milih tanggal bayarnya, tanggal bayar. Ya.
Cari ID SPP-nya. Ini variabel sel sama dengan variabel DB select siswa where NISN sama dengan petik 1 variabel NISN. Kemudian variabel row 1 sama dengan variabel sel kita fetchkan di sini ID petugas, kita buat ID petugas sama dengan variabel session, ini ID petugas. Kemudian untuk ID SPP sama dengan variabel row 1, kemudian di sini petik 1 ID SPP. Selanjutnya nominal, ini nominal, ini di name-nya jumlah bayar, variabel jumlah bayar, jumlah bayarnya jumlah instruktur bayar sama dengan dolar bentar, ID SPP. Oh berarti di ini sorry, siswa A, koma SPP B, where NISN Quiku dan A titik NISN dan A titik N A titik ID SPP sama dengan B titik ID SPP. Kita coba ini di-N-kan untuk mengetahui nominalnya. Berarti ini ID SPP-nya sudah, tambah jumlah bayar itu row 1. Ini dicek di SPP ini nominal. Titik koma, kemudian baru kita buat if dolar ini aja, bentar. Kita buat insert sama dengan variabel DB insert petik 2, insertnya di tabel pembayaran, koma petik 2 di sini karena dia ID pembayarannya kita cek ini strukturnya apakah auto increment, karena auto increment berarti dikasih 0 enggak apa-apa. 0, petik 1 di situ kita cek ID petugas. Jadi kita tadi sudah buat variabel ID petugas, berarti di sini dolar ID petugas. Kemudian koma petik 1 dolar lagi tanggal dibayar ini pakai now aja, now buka kurung tutup kurung. Tapi nanti kalau error ini bisa buat variabel lagi, variabel sendiri pakai tanggal gitu. Kemudian di date dibuat date-nya. Tapi ini kalau lokal kemarin bisa. Kemudian tapi kemarin ada yang nyoba itu yang di webhost itu bermasalah, tapi nanti dicoba lagi. Kemudian now tanggal bayarnya now, bulan dibayarnya sama, nama variabelnya bulan dibayar. Kemudian petik 1
tahun dibayar, koma, C1 ID SPP, kemudian yang terakhir jumlah bayar. Jumlah bayar. Titik koma. Nah, kemudian if insert, dollar insert, maka ini buat FG alert penyimpanan berhasil. Dan FG lagi. Ini nanti redirnya itu ke laporan. Ini di tanda tanya, tapi ini laporannya belum buat. Laporan. Nah, terus mumpung ingat di indeks itu kita buat lagi untuk menunya. Di menu kita tambahi menu. Nah, bar SPP. Nah, ini bawahnya ini kita buat lagi untuk laporan. Ini laporan. Kita simpan, nanti akan, ini menunya ada laporannya nanti. Kita coba untuk pembayaran, apakah sudah berhasil? Kita coba irhab, bulannya pembayaran September, kemudian tahun 2021 kita bayar. Nah, ini ada error. Video absent insert value list does not match. Ini berarti ada, ini keterangannya, ini gak podo antara nih kolom yang saya simpankan di PHP sama kolom yang di tabel itu nggak sama. Ini ada, ini does not match value. Berarti barisnya keliru. Kita cek dulu. Ada 1, ini 1, 2, 3, 4. Oh, N-nya kelupaan kayaknya. Di pembayaran, ini tadi insertnya pembayar 0, ID-nya. Kita coba dulu ID-nya, terus ID petugas. Nah, ini sebelum 0 itu kita kasih petik 1 variabel NISN. Kita simpan, kita refresh saja, kalau benar nanti akan muncul. Penyimpanan berhasil. Nah, ini sudah, karena laporannya tidak ada ya dia bingung deh, dia dilempar ke dashboard. Kita cek di tabelnya di PHP MyAdmin-nya apakah sudah kesimpan. Ini sudah kesimpan. ID petugasnya 1/005, tanggal bayar, bulan dibayar, tahun dibayar, ID SPP-nya ini jumlah dibayarnya 15.500. Ini sudah bisa. Di laporannya, nah ini laporan sekalian aja, saya tak dulu kok. Di laporan sedikit kita tambahi, nanti tinggal kalian ini. Kita buat di laporan, buat file baru, laporan PPHP, kita simpan, ini di page, simpan. Sama tag PHP, ini bukan tag PHP tapi give class tab, give class tab header, 3 class. Yang daring masih ada, masih stay? Halo? Oke. Iya. Oh, saya keluar. Saya keluar nih, agak enak. Ini tabel hasil pembayaran. Kemudian satu lagi div
card header beri kelasnya card body. Ini baru kita buat tabel kelas, tabel, kemudian T head, TR, TH, TH-nya itu ada berapa? Kita cek dulu. Di situ ada nomor, kemudian ada nama siswa. Nama NISN dulu, NISN. Kemudian ada nama siswa. Halo yang di lab, nama. Kemudian misal ada kelas, kemudian kita biar sama, saya cek dulu yang dipahami, yang dipanggil apa saja. Laporan yang ditampilkan itu nama, NISN, nama, kelas, tanggal bayar, bulan, tahun. Tanggal bayar, bulan, tahun, bulan, tahun. Kemudian apalagi SPP rupiah, SPP, RP. Kemudian satu lagi tugasnya siapa? Tugas. Satu lagi itu optionnya nanti cetak. Jadi nanti ada untuk cetaknya. Ini ada T-body, kemudian ada TR. Nah, di TR ini kita buat tag PHP. Kemudian di sini variabel sel dengan variabel DB, panah, select. Nah, ini yang di sini ini join tabel ya. Jadi join tabel yang pertama kita cek join tabelnya itu kan dari yang kalau kita dari sini amati ada tabel siswa, NISN sama nama itu dari tabel siswa, berarti sini siswa A, kemudian ada jenis nama, ada tabel kelas, berarti ada kelas B, kemudian ada tanggal bayar itu dari pembayaran C, kemudian ada bulan tahun itu dari pembayaran, SPP nominal itu dari pembayaran juga bisa, dari pembayaran toh. Dari pembayaran SPP juga ada. Dari SPP, ini SPP, dikasihkan SPP A, B, pembayaran SPP B, terakhir petugas E. Kemudian kita where-kan, kita yang sama, disamakan. Siswa dengan kelas itu ada ininya, A titik ID kelas, kan di siswa ada ID kelas, siswa ada ID kelas enggak? Siswa. Nah, ada ID kelas, berarti A, siswa, ID kelas, disamakan B titik ID B titik ID kelas, dan kita cek lagi di sini kelas sudah pembayaran, berarti di sini A titik NISN disamakan dengan pembayaran C titik
NISN. Yang sama antara siswa dengan pembayaran kan ada NISN-nya. Selanjutnya ada lagi di N kan lagi pembayaran sudah SPP. SPP itu nominal. Berarti ya nominal itu berarti di di C titik pembayaran C titik ID SPP sama dengan C titik ID SPP sama dengan ID SPP itu sama dengan A titik ID SPP dan A titik ID SPP lagi sama dengan di pembayaran. Di pembayaran kan ada ID SPP-nya. A titik ID SPP berarti ini berarti pembayaran itu C titik pembayaran. Kemudian N lagi pembayaran itu C titik ID petugas sama dengan C sudah SPP D. Oh ini D, sorry. Ini D titik ID SPP. ID SPP. Kemudian ID petugas sama dengan D titik ID petugas. Kemudian yang ditampilkan kita nggak semuanya, ini aja petik 1 A titik semua aja deh, A titik semua, D titik semua, semuanya aja, wes nggak usah pakai ini. Ini kita simpan, komanya nggak ada, titik koma, baru kita TR-nya. Kita variabel while $row sama dengan variabel sel, kita fetchkan, kurung tutup kurung, titik koma, tutup dulu, buka lagi. Buka, kemudian TR-nya ditaruh di atas. Kita taruh di sini, kita panggil satu persatu. Oh, ini variabel no-nya belum. Variabel no-nya itu di bawah ini kita variabel no sama dengan 0. Kemudian di sini di while-nya variabel no plus terus dicetak. Ini dolar itu no. Madengannya kurang. Yang satu lagi ini variabel row-nya apa ya? Row-nya NISN. Tapi di sini NI strip NISN. Kemudian baru nama. Habis nama kelas. Kemudian habis kelas tanggal bayar, ini tanggal bayar, kemudian satu lagi tanggal bayar, satu lagi itu tanggal bayar bulan tahun, berarti bulan ini bulan dibayar slash
lagi sorry, pro tahun dibayar, satu lagi PP, berarti ini nominal, kemudian lagi nominal, ada petugas, ini nama petugas, kemudian terakhir, oh ya, udah berarti satu TR lagi. Allah Akbar, keliru. TD ya tadi. Ini TD harusnya. TD-nya variabel row, apa lah. Ini cetak. Ahref. Ini siapa saja, ini yang benar di Ahref, Packer, kelasnya BTN primary, kemudian isinya cetak. Kemudian di sini kita betulkan ini keliru, filenya itu TR-nya 1. Ini di sini itu TR, tutupnya di sini. TR taruh bawah sendiri. Yang ini harusnya TD semua. Ini kontrol saja biar cepat. TR TD. Nah, ini yang kurang ini TD. Kita coba F5 laporan. Nah, ini ada uncanon kolom di ID petugas. Uncanon ini enggak kenal. ID petugas di D itu apa? D itu kita cek, D itu SPP, sorry, berarti harusnya. Ini F5 lagi. Ini masih udah benar tapi uncanon kelas. Ini berarti nama kelas. Yes. Ini nama underscore kelas. Kita refresh lagi. Nama underscore kelas. Tanggal bayarnya itu kita cek dulu, tanggal bayar itu di pembayaran itu TGL bayar, berarti saya pakai TGL bayar. Nah, selesai. Nih, tugasnya sudah, tinggal cetak. Ya, terima kasih. Ini waktu ininya sudah. Berarti nanti sekalian untuk yang yang daring. Ini saya aja. Ternyata kan kalian masih kurang banyak. Saya kira di RPL 2 itu kan sudah tinggal ininya aja. Tinggal ini sudah, ya. Untuk yang daring hari Jumat itu terakhir
di localhost sama di webhostnya. Silakan dimulai dicicil. Gak enaknya di kalian ada jeda hari Sabtu Minggu. Biasanya kowe ngono kuwi wis tok nggih tok gawe apa namanya? Rodok tok gawe refresh. Jadi kadang begitu moro-moro Senin ngono lho kok cepet men Senin Selasa sampai Jumat. Itu nanti di apa namanya? Saya cek satu persatu di terutama yang di kalau bisa saya cek itu di web hostnya. Seperti itu. Yang daring ada pertanyaan atau yang luring ada pertanyaan, monggo. Yang daring dulu. Daring. Halo, dengar suara saya Mas Ian? Dengar. Ada pertanyaan enggak untuk yang daring? Tidak. Ya. Kalau tidak ada, untuk yang daring saya akhiri dulu. Insya Allah untuk yang minggu kemarin yang login saya upload hari ini biar kalian bisa ndang ngerjakne. Untuk yang apa namanya yang ini silakan untuk dikerjakan seperti itu. Ini Irhab, tes Melisa, Maida, ini koneksi saya Melani, halo. Oh ditinggal ini. Kalau nggak on kamera mesti gini. Halo. Nah, kalau nggak on kamera wes biasanya iku. Wah, iku lagi Melani lagi teko. Wah. Lagi kudungan Mel. Nah, itu langsung mlayu duk. Wah, Maida kok ndi iki wah. Wah, ini Lailatul lagi nggak jilbab. Setelah nggak pakai jilbab. Ini yang nggak Febri sama ini. Ya wes, gitu dulu. Saya nggak masalah untuk pertemuan ini karena memang posisinya tadi saya kejeda, jadi mungkin kalian ada yang nggak bisa ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.